Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat di masa pandemi corona ini. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan ilmu yang kita peroleh walaupun dengan pembelajaran daring kali ini, ya, anak-anak tetap semangat dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anak. Nah, kali ini Pak Imron akan menerangkan materi baru. Materi baru, bab baru bagi kalian semuanya. Oleh karena itu, simak materi ini dengan seksama dan konsentrasi, jangan tidur saja, gitu ya. Nah, insya Allah kalau disimak dengan cara seksama, materi ini mudah dipahami bagi kalian semuanya. Oke anak-anak, materinya adalah tentang perbandingan, membandingkan. Nah kadang-kadang ya, perbandingan ini seolah-olah sakit bagi kita karena secara tidak sengaja atau sengaja kita pernah dibandingkan oleh seseorang gitu ya nak ya. Akhirnya mempelajari materi ini jadi ingat, waduh saya dulu pernah dibandingkan. Tapi anak-anak jangan khawatir, ini tidak masalah perbandingan yang itu loh nak ya. Tapi masalah perbandingan dalam matematika. Apa perbandingannya itu? Perbandingan dalam matematika adalah membandingkan dua besaran yang sejenis. Membandingkan dua besaran yang sejenis. Ini perlu digarisbawahi, sejenis. Sebelum sejenis belum bisa dibandingkan. Syaratnya harus sejenis dulu baru bisa dibandingkan. Kalau kilogram harus dengan kilogram, kilometer dengan kilometer, meter dengan meter, desimeter dengan desimeter, ons dengan ons, ya, apalagi sing penting harus sejenis. Misalkan yang 1 kilogram, yang 1 gram, maka yang kilogram harus jadikan gram atau yang gram harus jadikan kilogram. Sing penting nak ya, satuannya itu harus sejenis. Kalau sudah sejenis satuannya, maka bisa dibandingkan. Kalau belum sejenis, wah, nyun sewu, belum bisa dibandingkan. Karena apa? Nanti tidak adil ya nak ya pada saat bandingkannya gitu. Kurang objektif. Oke. Nah, contohnya begini. Satu bentuk sederhana dari 1,2 kilogram dibanding 800 gram adalah 1,2 kilogram dibanding 800 gram adalah, nah, kita disuruh menyederhanakan bentuk seperti ini. Di sini satuannya kilogram, di sana satuannya gram. Nah, ini belum sama. Oleh karena itu, salah satunya harus kita rubah. Yang kilogram jadikan gram atau yang gram jadikan kilogram. Enak yang mana nak? Nah, yang kilogram jadikan gram. Oke. Nah, saya tulis dulu 1,2 kilogram dibanding 800 gram. Sama dengan, lah, yang kilogram ini kita jadikan gram. Ingat, di tangga konversi, ya nak ya, apa? Kilogram. Kemudian hektogram, apa lagi? Dekagram, satunya gram. Nah, jadi ke kilogram, maaf, dari kilogram ke gram itu turun berapa tangga? 1, 2, 3. Kalau turun 3 tangga, maka dikalikan 1000. Sehingga 1,2 kilogram kalau dikalikan 1000, itu hasilnya adalah 1200. Nah,
dibanding 800 gram. Kalau sudah sejenis sama-sama gramnya begini, maka kita bisa menyederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Ayo bro, 1200 dengan 800 masing-masing dibagi berapa? Nolnya kita curi dulu. Nah, kemudian ini ada 12, ada 8. Dibagi 4 dapat 3, dibagi 4 dapat 2. Sehingga 1,2 kg dibanding 800 gram, bentuk sederhananya adalah 3,2. Oke, mudah kan? Perlu digarisbawahi anak-anak, harus sejenis ya. Kalau nggak sejenis tidak bisa dibandingkan, gitu ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Simak baik-baik contohnya. Kamera. Yang kedua, diketahui perbandingan umur Ahmad dan umur Budi adalah 3:2. Wah, ini soal yang familiar dengan sampean, karena soal ini mungkin pernah diajarkan di MI. Nah, sekedar mereview, mengingatkan, menggugah hati sampean semuanya agar ingat dengan soal ini lagi. Jika selisih umur keduanya adalah 6 tahun, nah ini perlu diperhatikan. Jika selisih umur keduanya adalah 6 tahun, maka jumlah umur keduanya adalah, nah ini kita tulis dulu anak-anak. Nah, misalkan Ahmad itu adalah A, dibanding Budi itu adalah B, sama dengan 3:5. Kemudian yang diketahui lagi, selisih umur keduanya A min B, maaf, A min B atau B min A, banyak mana Budi sama Ahmad umurnya? Budi, karena angka perbandingannya banyak Budi, berarti selisihnya adalah B dikurangi A. Nah, B dikurangi A selisihnya adalah 6 tahun. Pertanyaannya, jumlah umur keduanya adalah, pertanyaannya mencari jumlah. Pertanyaannya mencari jumlah, diketahui selisihnya. Begini caranya. Anak-anak tidak perlu mencari satu-satu berapa umur A, berapa umur B, lalu dijumlah. Terlalu lama. Nah, di video pembelajaran kali ini saya kasih cara cepat ya, 1 kali kerjaan selesai. Oke. Yang ditanya adalah jumlah umur keduanya, berarti A ditambah B. Nah, nanti pasti begini cara mengerjakannya. Yang ditanya jumlah, maka jadikan pembilang, ditambah 3 tambah 5. Yang diketahui selisih, nah, maka ditulis dijadikan penyebut 5 kurangi 3. Jangan 3 kurangi 5. Nek selisih itu harus besar kurangi kecil sayang ya. Nah, dikalikan berapa Pak? Dikalikan yang diketahui ini 6. Nah, sehingga jawabannya adalah 8/2 kali 6. Nah, coret. Nah, dapat 3. 8 kali 3 24 tahun. Nah, saya ulangi lagi konsepnya, caranya ya. Yang ditanya taruh di atas, jadikan pembilang. Yang diketahui taruh di bawah, selisihnya yang diketahui. Nah, kalikan ini. Nah, gitu ya. Yang ditanya taruh di atas, yang diketahui taruh di bawah. Yang ditanya taruh di atas, yang diketahui taruh di bawah. Yang ditanya taruh di atas, yang diketahui taruh di bawah. Paham ya, Nak ya? Oke. Nah, oke, sekarang kamera. Nah. Oke. Nah, sekarang lanjut. Kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang apa? Jenis-jenis perbandingan. Jenis-jenis perbandingan. Ada apa saja, Pak? Nah, yang pertama ada perbandingan senilai. Ada perbandingan senilai. Tentunya nanti ada perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai. Oke anak-anak,
sekarang perhatikan, Pak Imron akan mengajari sampean perbandingan senilai. Nah, perhatikan bentuk-bentuk soalnya, karena nanti soalnya itu mirip sekali dengan perbandingan satunya berbalik nilai, sehingga sampean bisa membedakan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang nilainya sama. Perbandingan yang nilainya sama, itu perbandingan senilai. Untuk lebih jelasnya, sampean perhatikan, maksudnya yang nilainya sama itu gimana sih Pak? Sampean perhatikan banyak buku dengan harganya. Jika banyak buku itu 3, maka harganya 4.500. Jika banyak bukunya 4, harganya 6.000. Jika banyak bukunya 5, harganya 7.500. Jika banyak bukunya 6, harganya 9.000. Jika banyak bukunya 7, harganya 10.500. Nah, gimana Pak maksudnya? Begini nak. Nah, sekarang saya ambil 2 perbandingan di kolom ini. Nah, terserah 3 sama 5 boleh, 3 sama 4 boleh, 4 sama 5, 4 sama 6, 5 sama 7, 7 sama 5, silahkan, tidak apa-apa. Misalkan saya ambil 4 sama 6, 4 sama 6, tak bandingkan, 4 banding 6. Ini bentuk sederhananya, kalau saya bagi 2 adalah 2, kalau saya bagi 2 adalah 3, 2 banding 3. Kemudian 4 tadi yang saya yang sampai ambilkan 4 sama 6 ya nak ya, yang saya ambil 4 sama 6. Lah 4 itu lurus dengan 6.000. Nah, dibanding 6 lurus dengan 9.000. Nah, kita sederhanakan, nolnya kita coret. Nah, tinggal 6 sama 9, masing-masing dibagi 3, bagi 3 dapat 2, bagi 3 dapat 3. Lah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Ini loh nak, nilainya sama. Nah, ini loh nilainya sama, makanya disebut perbandingan senilai. Coba Pak yang lain, monggo pilih yang mana? 3 sama 6 tah? Oke, 3 sama 6 saya bandingkan. Bagi 3, 1, bagi 3, 2. Karena saya ambil 3 sama 6, maka perbandingan selanjutnya adalah ini, 3 lurus dengan 4.500. Nah, dibanding 6 lurus dengan 9.000. Nah, kita coret dulu nolnya. Nah, tinggal 45 per 90. Kita sederhanakan, bagi 45 dapat 1, 90 bagi 45 dapat 2. Loh, inilah yang dimaksud dengan perbandingan senilai atau nilainya sama. Ini dengan ini nilainya sama. Oke anak-anak, untuk contoh soalnya akan saya berikan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat anak-anak ya. Nah, jangan putus asa dalam hal belajar. Nah, anak-anak, ya, Pak Imron mau tausiah, tausiah kayaknya Pak Imron gitu ya. Setajam-tajamnya pedang anak-anak ya, kalau tidak pernah diasah, maka pedang itu akan berkarat, akhirnya akan tumpul juga. Setumpul-tumpulnya pedang, kalau terus diasah, lama-lama itu akan tipis, akhirnya pedang itu akan menjadi tajam. Maksudnya bagaimana Pak Imron? Begini, sepandai-pandainya orang itu dicetak jadi orang yang pandai, tapi kalau tidak pernah belajar, maka orang itu tidak akan ngerti juga. Tapi sebodoh-bodohnya orang, nyuwun sewu ya, sebodoh-bodohnya orang, tapi kalau orang itu mau belajar terus, berusaha terus, maka orang itu tetap akan jadi orang yang pandai. Oleh karena itu, tetap semangat dalam belajar matematika. Walaupun saya akui ya, saya guru matematika memang sulit.
Tapi kalau sampean terus belajar, kalau tidak bisa, tanya yang bisa, seperti tanya Pak Imron, maka sampean akan menjadi orang yang pandai dalam ilmu matematika. Oleh karena itu, tetap semangat. Ya, nak ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.